Halo semua, selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan sub materi yang selanjutnya dari polinomial, yaitu teorema sisa. Ya, jadi teorema sisa itu proses pengerjaan soal juga, ya, di mana nanti biasanya persamaan dari polinomialnya itu belum diketahui. Itu secara umum ya, biasanya polinomnya tidak ada gitu. Nah, kalau sudah ada kian, bagus ya, lebih bagus dia dalam pengerjaan soalnya. Jadi kalau untuk teorema sisa ya, pertama sekali bisa saya arahkan ke dalam bentuk seperti ini definisinya. Misalkanlah ada 6 ya, 28 kita bagikan dia dengan 6 gitu. Jadi kalau seandainya adalah 28 ini kita bagikan dengan 6, pastikan dapat hasilnya yaitu 4 kalikan 6, 24 kurang 4. Nah, 4 ini nggak bisa lagi dibagi dengan 6, maka kita perolehlah nanti sisanya 4, hasilnya 4. Nah, pembaginya itu tadi 6. Maka kalimat untuk 28 itu dapat dinyatakan berupa 6 kali 4. 4 yang ini adalah hasil ya. 6 kali 4 tambah sisanya 4 gitu. Nah, jadi 28 itu biasa nanti kita buat dia dalam bentuk polinomnya. 6 itu tadi dalam hal ini dia pembaginya, lalu 4 itu adalah hasil, sedangkan 4 yang ini adalah sisa. Maka dari situ bisa kita bentuk ya, kita cari bentuk umum dari teorema sisa itu berupa fx itulah polinomial tadi gitu, lalu dia di sini px kali hx. Nah, dari mana px kali hx? 6 kali 4 tadi di situ kan begitu. Nah, px itu adalah pembaginya ya, lalu hx itu adalah hasilnya gitu, tambahkan dia dengan sisanya biasa nanti dia dikatakan sebagai sx. Nah, udah tahu bentuk umum ini, ada yang perlu kamu ingat dalam teorema sisa, yaitu kalau nanti pembaginya itu berbentuk ax tambah b, atau yang biasa kita kenal ini dia linear gitu ya. Kalau nanti pembaginya berupa linear, maka nanti sisanya itu adalah berupa konstanta ya. Kalau dia linear maka sisanya berupa konstanta. Konstantanya itu apa? Konstantanya itu adalah f min b per a gitu. F itu adalah polinomnya ya, nama polinomnya. Nah, dari mana min b per a? Kamu nolkan saja pembaginya. Apa nolnya ini? Berarti kan dia jadinya x-nya kan negatif, b bagikan dengan a gitu. Maka itulah dia, substitusi aja x-nya dengan negatif b per a, maka itulah nanti nilai k-nya, nilai sisanya begitu ya. Nah, ada nanti dia pembaginya itu berupa derajat 2. Kalau nanti dia derajat 2, maka nanti pasti sisanya itu dia derajat 1. Bentuk umum derajat 1 yaitu linear lah ya kan, mx tambah n. Nah, seperti itu dia. Itu dia materi mengenai teorema sisa. Supaya lebih paham mengenai teorema sisa itu, contoh ya seperti ini. Misalkan dia ada jika 3x pangkat 3 kurang 10x kuadrat tambah ax tambah 2 dibagi x kurang 4 memberikan sisa min 2, nilai dari a nya berapa begitu. Nah, maka cara pengerjaannya kamu udah tahu tadi bentuk umum dari teorema sisa ya kan. Maka dengan demikian ada nggak dikasih tahu polinomnya? Ada, untuk soal ini ada kan begitu kan. Berarti anggaplah dulu polinomialnya yang ini ya, inilah sebagai fx-nya gitu. Ya, inilah sebagai fx. Nah, sedangkan x kurang 4 itulah nanti pembaginya. Px dia pembaginya adalah x kurang 4 gitu ya, pembaginya. Jadi kalau nanti pembaginya x kurang 4 ya kan, berapa pembuat nolnya ini? Ya, berapa pembuat nolnya? Oh, berarti x-nya sama dengan 4 ya kan, pembuat nolnya. Maka nanti langsung lah kan, untuk sisa itu dia jadinya bisa kita definisikan berupa P4. Nah, ya, langsung masuk 4 ini menggantikan ini F bukan P. F4 begitu. Jadi 4 ini disubstitusikan x-nya ke fx. Nah, berarti kan udah dibilang di soal bahwa memberikan sisa min 2. Berarti dia akan bernilai min 2 pada saat kamu ganti nilainya f4 gitu. Maka dengan demikian kan, hitung berapa nilai f4, gantilah x-nya itu dengan 4 pada fx ya. Berarti kan 3 dikalikan dia dengan 4 pangkat 3 dikurang
10 kali 4 pangkat 2 gitu, ditambah X nya tadi 4, berarti kan dia jadinya A kali 4, itu adalah 4A, ditambahkan dia dengan 2, samalah nilainya dengan, ya, samalah nilainya dengan min 2 tadi gitu ya, nih min 2 tadi. Maka kalau demikian ya, kita hitung ini kan berarti 4 pangkat 3, berarti kan 64 kali 3. Nah, berapa 64 kali 3? 192 ya kan, berarti 192 dikurang 16 kali 10 160, ditambahkan dengan 4A tambah 2 sama dengan min 2. Berarti 4A ini nilainya adalah 32, ditambahkan dengan 2 34, pindah 34 jadi negatif 34 kurang 2. Maka diperolehlah di sini nilai A sama dengan negatif 9. Nah, seperti itu ya untuk contoh pertama dari teorema sisa. Oke, baik. Supaya lebih mengerti lagi mengenai teorema sisa, di sini saya buat lagi contoh. Diketahui suku banding fx, ya. Jika fx dibagi x kurang 2 memberikan sisa 11, dan jika dibagi x tambah 3 memberikan sisa negatif 24. Sisa pembagian fx oleh x kurang 2 dikali ya. Dikali x tambah 3 adalah, nah, jawab. Nah, berdasarkan pola tadi kan, fx itu adalah polinomnya pembagi kali hasil tambah sisa, maka kan pembagi yang pertama kan x kurang 2, ini x kurang 2 tambah sisanya 11 gitu. Maka dari pernyataan pertama ini bisa kita simpulkan pada saat fx nya 2, dari mana ini 2? Pembuat 0 dari sini gitu ya. Nah, jadi F2 sama dengan berapa? 11. Jadi kalau 2 kan nanti 0 lah ini semua. Tinggallah 11. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, ya. Saat dia dibagikan dia dengan X tambah 3 memberikan sisa min 24. Pembagian selanjutnya adalah X tambah 3. Pastikan ada hasil. Hasil belum ada kita bicarakan, biarkan aja. HX. Tambah sisanya min 24. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil nanti adalah F min 3. F min 3, dari mana min 3? Pembuat 0 dari X tambah 3. Berarti F min 3 nilainya adalah negatif 24. Nah, itu dia kesimpulan yang kedua. Maka untuk finishingnya ya, Fx saat dibagi ya, sisa pembagian Fx oleh X kurang 2 kali X tambah 3, ini kan nanti derajat 2 ini ya. Ini derajat 2. Kenapa? Karena kan X kali X jadi X kuadrat ya kan. Nah, dia derajat 2 pembaginya kali hasil tambah sisa. Sisanya nggak lagi konstanta gitu. Nah, perhatikan ini derajat 1 sisa konstanta, derajat 1 sisa konstanta. Maka kalau dia derajat 2 sisanya adalah derajat 1. 1 derajat tepat di bawahnya. Nah, gitulah kira-kira. Maka dengan demikian kan X kurang 2 dengan X tambah 3 ini nggak usah dikalikan. Langsung cari pembuat nolnya, dia langsung baik hati difaktorkannya ya kan. Maka ini pembuat nolnya 2, di sini pembuat nolnya adalah min 3 gitu. Maka pada saat kita input X nya itu 2, ini kan nanti 0 semua, karena 2 kurang 2 0. 0 semua hilang dia, tinggallah 2 kali M tambah N, ialah 2M tambah N nya gitu. Berapa nilainya? Nah, nilainya sama dengan F2 gitu loh. F2 tadi nilainya adalah 11. Maka dengan demikian 2M tambah N nilainya 11. Lalu selanjutnya, tadi kan X-nya 2. Selanjutnya X-nya min 3, pembuat 0 itu juga. Nah, minus 3 ini kita substitusikan, berarti minus 3 kali M min 3M. Tambah N sama dengan min 24. Dari mana min 24? Dari F min 3 yang bernilai min 24 tadi. Maka kalau ada dua persamaan, ada dua variabel yang belum diketahui, kita biasa melakukan eliminasi substitusi. Kita eliminasi, kita langsung kurang, N-nya habis gitu ya. 2M kurang negatif 3M dia 5M, 11 kurang negatif 24 itu 35, kita perolehlah M-nya itu sama dengan 7 gitu. Ya, kalau M-nya 7, kita substitusi untuk mencari N gitu. Substitusi ke salah satu, boleh ke atas, boleh ke bawah. Kalau disubstitusi ke atas berarti 2 kali 7 tambah N sama dengan 11, 2 kali 7 itu 14, berarti N-nya sama dengan negatif 4 ya kan. Berarti kalau N-nya negatif 4, maka
mx tambah n itulah tadi sisa, ya kan, ditanya sisa, maka m-nya 7x tambah n-nya negatif 4, berarti 7x dikurang 4. Itu dia contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, ya, biar lebih mahir lagi dalam berlatih. Ini dikasih tahu dia suku banyaknya, seperti itu ya. Pengerjaan soal ini bisa aja diselesaikan juga dengan cara metode bersusun. Nah, tapi kita teorema sisa aja kita pakai karena topik kita adalah teorema sisa. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau dia dengan cara teorema sisa, nah, anggaplah dulu, baca dulu ya. 3x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang bx, 4bx tambah 10 dibagikan dia dengan 3x kuadrat tambah 7x tambah 2 memberikan sisa 3x kurang 4. Berapakah nilai a dan b nya? Nah, maka dengan demikian ini anggaplah dulu sebagai polinomialnya gitu, polinomial fx gitu. Nah, berarti dengan demikian kan fx nya itu gitu ya, fx sama nilainya dengan, ya, ini nggak usah kita tulis lagi ya, pembaginya katanya kan 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 2 gitu, maka dikalikan dia hasil ditambahkan dia dengan sisanya adalah 3x kurang 4. Nah, perhatikan ini derajat 2, sisanya pasti derajat 1 gitu. Nah, maka dengan demikian terlebih dahulu untuk mencari nilai x nya ini kita faktorkanlah dulu. Apa faktor dari 3x kuadrat ditambah 7x tambah 2? Maka dengan demikian kita faktorkan 3x kali x ya, supaya hasilnya 2, hasil ditambahkan 7, maka di sini dia tambah 2, sini dia tambah 1. Nah, kita periksa ya. Jadi kan 3x kali x 3x kuadrat, lalu 3x kali 2 6x, 1 kali x itu x, berarti dia 6x tambah x hasilnya kan 7x kan. 1 kali 2 dia 2 begitu. Nah, jadi kalikan hasil, tambahkan dia dengan sisanya adalah 3x kurang 4. Nah, maka dengan demikian kita cari pembuat nol dari yang pembaginya gitu masing-masing. Pembuat nolnya di sini kan dia negatif 2. Nah, ini negatif 2 nih. Lalu pembagi yang di sini langsung bisa ya, berarti x-nya nanti negatif 1/3 ya. Nah, jadi dengan demikian kan ya, dengan demikian kita buatlah dulu kalau seandainya x-nya itu min 2 gitu loh. Berarti kalau dia nanti f min 2, apa yang kita peroleh di situ? Ini 0. Sedangkan di sini jadinya min 2 kali 3. Min 2 kali 3 kan min 6. Kurang 4, berarti dia min 10 lah nilai untuk f min 2. Lalu kita lanjut lagi untuk f min 1/3 gitu. Untuk f min 1/3 itu sama dengan, nah ini 0 nanti dia kan gitu. Min 1/3 kali 3, berarti min 1. Kurang 4, berarti nilainya adalah min 5 gitu. Maka itulah dia f min 2 sama f min 1/3. Nah, kan ada dikasih tahu fx. Nah, siapa tadi fx-nya? Yaitu ya, fx adalah 3x pangkat 4 ya, 3x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 5ax kuadrat kan gitu, dikurang 4bx ya, ditambahkan dia dengan 10 gitu. Nah, jadi dengan demikian coba masukkan dulu x-nya itu min 10 gitu. Berarti kan jadinya f min 2, sorry ya, x-nya min 2 ya, x-nya min 2 ganti x-nya dengan min 2 semuanya. Berarti min 2 pangkat 4 ya, itu hasilnya 16 kali 3 48. Lanjut lagi min 2 pangkat 3, min 2 pangkat 3 itu adalah min 8 kali min 5, hasilnya adalah 40. Lalu selanjutnya min 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 kali 5a, berarti dia 20a. Lanjut lagi min 2 kali min 4b, berarti dia tambah 8b. Ini tambah 10, inilah yang bernilai min 10 tadi gitu, karena kan dia nilainya f min 2 kan. Maka kita hitung 20a ditambah 8b kan begitu. 40 tambah 10 itu 50. 50 tambah 48 itu 98. Pindahkan 98 ke kanan, negatif 98 kurang 10 berarti negatif 108. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita bagi 2 ya, bagi 8
nggak bisa ya. Bagi 4 bisa. Nah, bagi 4 berarti ini 5A. Bagi 4 berarti dia 2B. Bagi 4 berarti 10, pasti negatif ya. 10 bagi 4 dapat hasilnya 2, sisanya 2. Turun 8, 28 bagi 4 dia 7 ya. Nah, inilah dia persamaan yang pertama nanti dari dia F-2 gitu. Nah, sekarang kita ambil dia F-3 gitu. Nah, kalau dia untuk F-1/3 ya, F-1/3 ganti setiap X dengan min/1 pada suku banyaknya. Berarti min/1 pangkat 3 1/81 kali 3 1/27 gitu. Dikurang ya. Min/1 pangkat 3 kan 1/27 kali 5 berarti jadi positif 5/27 gitu. Ya. Lalu selanjutnya tambah min/1 pangkat 2 itu 1/9 kali 5A berarti 5A/9. Lanjut lagi min 4B kali min/1 ya. Berarti dapat hasilnya dia 4B/3 tambah 4B/3. Nah, gitu ya. Lalu ditambahkan dia dengan 10. Ini yang bernilai min 5 tadi gitu. Nah, min 5. Maka kita hitung. Ya, kita hitung berarti 1 tambah 5 itu adalah 6, ya kan? Ini 6/27 bagi 3 berarti dia jadinya 2/9 tambah 5A/9 tambah 4B/3 gitu. Ini 10 pindah berarti min 15 gitu ya. Nah, berarti dengan demikian kan ya, dengan demikian coba kali 9 semua. Berarti diperoleh dia jadinya kalau kita kali 9 dia 2 ditambah 5A tambah ini bagi kali 9 jadi 12B kali 9 berarti minus 15 kali 9. Nah, maka minus 15 kali 9 berarti 135 ya kan. Maka 5A tambah 12B sama dengan ini tadi 135 pindah duanya berarti 130. Nah, begitu. Maka inilah nanti jadi persamaan yang kedua gitu. Nah, persamaan yang kedua kita eliminasi dengan persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama tadi kan 5A tambah 2B ya, 5A ditambah 2B sama dengan min 27. Persamaan yang kedua 5A tambah 12B sama dengan min 137 gitu. Kita kurangkan, A nya habis, negatif 10B sama dengan min 27 kurang 137, 7 nya habis berarti minus 2 ditambah 100, minus 20 ya, minus 20 tambah 130 berarti dia 110 ya, ini 110. Maka kita perolehlah B nya itu min 11. Nah, kalau nanti B nya min 11 ya, substitusi ke salah satu, substitusi ke salah satu berarti 5A ya, 5A tambah 2 kali B kurang 22 sama dengan min 27 gitu ya. Berarti dapat A nya itu sama dengan min 1 ya. Nah, A nya min 1 kita peroleh, B nya min 11. Nah, itulah dia untuk penyelesaian ya, contoh yang ketiga dengan cara teorema sisa. Oke, sampai di situ sekianlah dulu pembelajaran kita mengenai teorema sisa. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Selamat pagi.